warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudaraku semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Murizal, pendamping PKH Kabupaten Aceh Barat Daya. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul 3 sesi kedua, yaitu mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Mari kita sama-sama melihat video sebagai berikut. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada junjungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang ibu-ibu. Terima kasih sudah hadir pada hari ini. Nah, pada sebelumnya kita telah membahas materi sesi pertama. Sebelum saya lanjutkan ke depan nanti, apa ibu-ibu sudah menerapkannya sesuai materi yang saya sampaikan ke bulan yang lalu? Sudah, Pak. Ada kendala ibu-ibu? Ada, Pak. Kalaupun ada kendala ibu-ibu, nanti kita akan mencari solusinya sama-sama. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan, yaitu pada sesi kedua, mendukung ibu hamil mengakses informasi layanan yang tepat. Dalam artinya berarti untuk mencari informasi tentang ibu kehamilan, jangan yang salah, harus yang tepat dan benar. Nah, dalam sesi ini Bu, nanti saya akan membagikan dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Setelah saya bikin kelompok nanti, dalam satu kelompok A ada satu pertanyaan, kelompok B ada satu pertanyaan. Nanti Ibu akan menjelaskan atau mendiskusikan sesama kelompok yang sudah saya bagikan nanti. Lalu tuliskan pada kertas ini, setelahnya baru Ibu menyampaikan hasil diskusi sesama kelompok, sesama anggota. Nah, saya sekarang membagikan kelompok. Yang pertama sebelah ini kelompok A dan sebelah kiri saya itu kelompok B. Baru kelompok A, kelompok B. Nah, setiap kelompok ibu-ibu itu ada pertanyaan yang berbeda-beda. Nah, coba ibu lihat di situ, sudah saya tuliskan pertanyaannya. Nanti ibu-ibu diskusi sesama anggotanya, tuliskan jawaban di bawahnya. Setelah itu presentasikan nanti ke depan. Nah, waktunya ibu-ibu sekitar 5 menit. Silakan dimulai. Sudah siap ibu-ibu? Sudah. Nah, kalau sudah siap, tolong salah satu anggota kelompok masing-masing untuk presentasinya, untuk membacakan hasil diskusinya Bu. Kelompok A yang lebih dahulu. Pak, ini saya akan membacakan hasil diskusi kami, Pak. Ini mengenai informasi kehamilan yang diperoleh dari pertemuan kelas ibu hamil, Pak. Ya. Jadi dalam kelas ibu hamil itu nanti kita akan bisa mendapatkan informasi mengenai makanan bergizi selama kehamilan. Ya. Terus yang keduanya, kita juga bisa belajar bagaimana persiapan untuk mulai dari kehamilan 0 minggu sampai dengan persalinan. Jadi di situ pun bapak-bapak juga bisa ikut belajar Pak dalam kelas hamil. Mungkin itu aja Pak. Kita berikan apresiasi dulu kepada kelompok A. Tepuk laga ibu-ibu. Tepuk laga. Laga. Kelompok B. Kelompok B di sini membahas informasi kehamilan yang diperoleh dari media, baik media cetak maupun media online. Jadi di sini mungkin Pak kita dapat melihat banyak sekali mitos dan fakta Pak ya. Seperti makan nanas untuk ibu hamil kan
ada berita tidak boleh. Nanti juga kita bisa mendapatkannya di media. Kemudian melakukan olahraga bagi ibu hamil. Ya, cuma itu Kak dari kelompok kami Iya. yang mitos dan fakta. Nah, itu bagus sekali Bu. Jawaban dari kelompok B. Tepuk mantul. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Nah, ini saya tambahkan sedikit ibu-ibu sebagai informasi atau kita memberi dukungan ibu hamil menginformasikan hal yang tepat dan benar. Jangan salah menerima informasi. Nah, yang pertama ibu-ibu, kalau kita masalah pertemuan, misalnya kelas ibu hamil, apa ibu-ibu ada pernah ikut kelas ibu hamil? Pernah ibu-ibu? Pernah. Pernah. Sebenarnya Bu, kelas ibu hamil itu juga termasuk dalam P2K2. Nah, itu kita juga mendengarkan sebuah informasi. Dengan kita mengikuti kelas ibu hamil itu tersebut, kita mendapatkan informasi ataupun segalanya. Nah, dari itu pula kita juga bisa mengantisipasi ataupun mencegah pada anak kita nanti jangan sampai ke stunting. Nah, begitu juga dengan kita mengikuti posyandu. Dalam mengikuti posyandu, kalau ibu hamil itu ada jadwalnya. Kalau tidak salah 4 kali ibu ya dalam masa kehamilan. Iya. Nah, kalau tidak salah. Nah, kalau dalam hal itu ibu dalam posyandu itu, nah setiap mengadakan posyandu itu dokter selalu kita cek masalah kehamilan kita dan dokter pun selalu menjelaskan apa-apa aja yang untuk pemenuhan gizi kita dan janin kita saat kita mengandung. Nah, begitu juga dalam masalah menyeleksi informasi seperti yang ibu ini bilang tadi, bahwasanya ada mitos dan fakta. Nah, itu informasi. Kadang-kadang kita dalam kampung ini banyak hal yang mungkin yang sering kita dengar, seperti makan nanas tidak boleh, ataupun olahraga takut keguguran anaknya, ataupun hal lainnya. Nah, informasi seperti itu Bu, jangan langsung kita menerima, tapi ada baiknya kita harus mencari orang yang bisa mengkasih solusi yang tepat. Misalnya contoh, kalau kita bisa datang ke tempat posyandu tadi udah, ke kelas ibu hamil, ataupun kita langsung ke Puskesmas boleh juga, atau kepada pihak kesehatan, ataupun kepada pihak Peksos, termasuk pendamping PKH, ataupun dan Peksos lainnya. Begitu juga kalau misalnya di HP, pastikan dulu benar atau tidak informasi tersebut. Jangan ibaratnya telan mentah-mentah. Nah, tapi kita pastikan dulu ini benar atau tidak. Kalau kita kurang yakin, ya tanyakan kepada pihak kesehatan atau pihak lainnya yang paham mengenai masalah ibu hamil dan masalah mengenai janin yang ada dalam kandungan. Seperti yang kita bilang tadi, masalah mitos dan fakta, seperti kita olahraga ibu hamil, olahraga kecil-kecilan gitu, kan itu untuk janin kita juga. Ya, kesehatan. Nah, untuk kesehatan kita juga, untuk kesehatan bayi dan ibu hamil. Nah, kadang-kala kalau ada informasi bilang tidak boleh, takut gugur, ini itu kan informasi yang salah. Iya. Nah, jangan pernah takut untuk bertanya, karena informasi itu sangat penting. Dan jangan pernah menerima informasi itu secara mentah-mentah. Tapi kita harus menanyakan lebih baik lagi kepada orang petugas kesehatan atau petugas lainnya yang memahami masalah ibu hamil dan janin kita. Dan hal ini juga Bu, juga sampaikan kepada keluarga kita yang lainnya. Sama tetangga, sama anggota keluarga kita, biar mereka juga memahami itu yang masalah informasi, masalah mengikuti kelas ibu hamil, masalah mengikuti posyandu. Nah, itu kita harus juga menyampaikan kepada. Sampai di sini aja Bu materi pada hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi saudaraku semuanya. Terima kasih.